warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Sugianto, calon guru penggerak SDN Kramatjati 07. Hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk kegiatan webinar tentang budaya positif. Agenda webinar hari ini, saya akan memberikan konsep-konsep kunci dalam modul yang budaya positif, perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi, dan kebutuhan dasar, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan serta membagikan pengalaman pembelajaran yang saya lakukan dalam menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas ataupun di rumah. Ya, sebelum kita mulai kepada materi berikutnya, kita coba pertanyaan pematik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Kita lanjut. Jadi topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Lanjut, kita masuk ke eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti kita lakukan, coba paradigma di mana kita menggenggam kegiatan kepala tangan dan adanya teman yang A sebagai yang menggenggam tangan, yang B sebagai pembujuk untuk bagaimana dia berusaha untuk membuka kepala tangan. Nah, di sini kita sudah bisa tahu bagaimana setiap orang yang mencoba membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Kita mempertahankan genggaman tangan itu sehingga kita dapat lebih yakin bagaimana dengan pendirian atau paradigma kita sebagai seorang pendidik harus kuat dengan keyakinan yang kita pegang dan kita pegang. Lanjut. Di sini perubahan ilustrasi tadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi juga dapat bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang kita lihat posisi disiplin positif, teori kontrol, di mana menurut Dr. William Glass, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang itu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan dari motivasi, jadi tujuan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Ada ekstrinsiknya itu dari menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan juga mungkin. Terus untuk menghargai diri sendiri, itu untuk motivasi intrinsiknya. Nilai-nilai kebajikan universal sehingga mendapatkan suatu keyakinan. Nah, model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 membuat rasa bersalah, tema sebagai teman,
terus 4 pemantau, 5 adalah manajer. Di situ kita bisa melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, serta yang ke realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Dari teori ini kita mendapatkan suatu yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan kita sebagai individu yang ingin bertahan hidup. Dalam segi ini kita harus tahu di mana kontrol kita. Nah, itu dia. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini kita lihat makna disiplin ini sangat kuat dengan budaya diri, ya, dimana kita bisa melihat kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, kadang dengan tujuan yang ingin dihargai, ingin mencapai satu tujuan yang mulia. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan suatu tujuan, menurut Dr. William Glass, teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai kebajikan, diyakini seorang maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Goshen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dan jajaran dunia pendidikan kita, bahwa profil pelajar Pancasila menumbuh kembangkan suatu karakter yang lebih baik, yaitu seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di peta konsep tadi kita sudah paham bahwa sudah disampaikan bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, motivasi eksternal itu juga ada internal. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Terus yang kedua adalah imbalan karena adanya timbal balik. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dia peduli akan dirinya sendiri, sehingga muncul motivasi internal yang tujuannya disiplin positif. Nah, di poin inilah kita akan lebih meningkatkan bagaimana motivasi internal itu menjadi tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara demikian konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Dari sini kita melihat bahwa arti merdeka itu harus dari dirinya,
Dia tahu, oh ini loh kita, bagaimana kita bisa mengendalikan, membuat diri kita ini menjadi sesuatu yang berarti. Nah, itulah muncul yang namanya budaya disiplin positif. Apa itu restitusi? Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada trouble masalah, maka teman itu bisa kembali lagi tanpa adanya rasa rendah diri di dalam kelompok itu, sehingga muncul suatu karakter yang lebih baik, dominan tidak juga, tapi juga bisa membaur dengan sesama. Di sini juga dikatakan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi makna restitusi itu dalam. Nah, mungkin kalau misalnya kita ini ada solusinya, jadi sebab akibat, ada solusi yang harus disampaikan. Nah, inilah nanti kita bahas dalam restitusi. 9 ciri restitusi. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita tahu bahwa bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu salah satu ciri. Jadi kalau kita lihat sesuatu anak misalnya melakukan pelanggaran, dia bukan berarti bukan belajar, tapi dia mau menunggu kembangkan apa sih agar anak itu bisa belajar dari kesalahannya, dan kesalahan itu membuat dia lebih berpikir besar, berpikir lebih dewasa, dan bagaimana dia bisa menginsafkan dirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bagaimana setiap ada trouble masalah di kelas itu kita bisa memperbaiki lagi hubungannya dengan baik. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau kita mau paksa, berarti itu bukan restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Take to myself. Hatinya bagaimana? Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kita tahu bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu kira-kira dari mana yang merasa mereka itu terasa dia menonjolkan sendiri, sehingga bukan waktunya yang harusnya dia seperti itu, dia menunjukkan bahwa itulah kebutuhan saya. Nah, inilah kita sebagai pengajar pendidik harus bisa dengan cermat melihatnya. Restitusi ada diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kalau tindakannya berarti itu seperti penghakiman, hukum, gitu ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita kasih jalan keluar. Jangan langsung kita biarkan sehingga merebak atau memunculkan masalah baru. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka berbuat salah, teman-temannya menginsafkan dan mengembalikan dirinya sebagai menyadarkan bahwa oh itu yang kamu lakukan salah, dan itu akan menunjukkan jati dirinya kembali dalam kelompok dan pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mungkin kita tahu bahwa peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan? Ya, jawabannya adalah demi keselamatan. Betul sekali. Mengapa kita tidak? Nah, jika kita lihat dari peraturan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Dan sini kita lanjut. Nah, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Karena kesepakatan kelas, kami guru murid ya benar sekali, kesepakatan kelas itu ya pada sebelah sini ya, betul sekali.
kita perhatikan lagi berikutnya. Nah, kegiatan dalam kelas, contohnya keyakinan kelas itu formal, terdengar, atau juga hanya bekerja. Nah, ketika hormat ada yang dengan kita mendengar sesuatu yang yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama, ini itu tadinya. Bukanku bersenyum ramah sampai memberikan salam. Nah, ini juga termasuk bentuk keyakinan kelas. Nah, lanjut kita lihat bagaimana. Nah, ini dia. Yang sebelah sini berupa peraturan kelas, sedangkan yang sebelah sini adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu lebih pada ke nilai-nilai kebijakan universal. Di perubahan modul 1.4 angkatan 5, kita akan melihat bahwa sebuah penghargaan bisa menjadi sebuah hukuman bagi kita. Nah, pengaruhnya adalah jangka pendek, jangka panjang, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kita lihat dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, serta penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, coba kita lihat, perhatikan bahwa penghargaan sudah bisa merubah sesuatu yang berkualitas menjadi tidak berkualitas. Sebagai contoh, tindakan yang ada di kelas, misalnya kita melakukan sebagai guru mencatat 100 kali di dalam buku pelajaran, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk jenis hukuman yang secara tidak langsung pernah kita lakukan. Nah, apa sih yang kita lihat seperti ini? Nah, konsekuensi menggantikan kertas tugas semuanya yang telah dicoret. Jadi kalau dia merusak, berarti dia juga harus memberikannya. Ini contoh di kelas. Misalnya temannya menumpahkan air, maka dia konsekuensinya harus membersihkannya. Itu konsekuensi. Nah, coba kita lihat lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, bisa kita lihat misalnya di berikut ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya. Kita perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa terjadi, ya kan? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Anak menjadi benci akan kedisiplinan, itu menunjukkan image negatif dari hukuman. Nah, untuk konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggap, sampai dengan mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri dengan konsep diri yang baik. Nah, ini dia perbedaannya ya. Identitas gagal itu terbentuk karena hukuman. Biasanya ketika dihukum, dia merasa sesuatunya menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, tapi dengan restitusi merupakan pilihan menguatkan serta murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapat ganti. Murid anak mendapatkan penguatan masalah perpecahan sampai dengan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahannya, pemasalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini biasanya kata-kata yang harus disampaikan orang guru misalnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi setelah ada masalah dia bisa menyelesaikannya dan bagaimana ke depannya? Apakah akan terulang lagi dan bagaimana dengan keadaan
orang-orang sekitarnya. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi secara positif. Jadi kalau hukum itu secara negatif, konsekuensi netral, sedangkan positif restitusi secara positif dan nilai plusnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke masalah eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. Coba kita lihat ya. Ya, kita lanjut. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, inilah yang harus kita pahami bagaimana melihat anak secara dasar dia memiliki kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan 5 posisi kontrol yang terjadi, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki peran sebagai guru berbuat apa, misalnya menghukum, maka kontrol kita adalah menghardik, kadang-kadang menunjuk-nunjuk, menyakiti sampai dengan menyindir. Di sini kalau guru itu berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, pasangan. Nah, di sini sebagai menghukum. Hasilnya mendobrak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid meletakkan guru itu di luar dunia yang tidak dunia berkualitasnya. Seakan-akan, aduh, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi menganggap itu sudah hal biasa. Karena itu hukuman itu jadi bukannya berubah, dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Untuk sebagai membuat orang yang merasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, jadi membuat anak merasa hasilnya menyembunyikan, dia tidak ingin kita sakit hati, tapi pada saya dia menyembunyikan dan tidak jujur. Maafkan saya ya Bu, merasakan rendah diri, sehingga dia menjadi seorang yang pesimis atau tidak mau tampil dengan percaya diri, optimisnya kurang. Nah, untuk sebagai teman membuat alasan untuk muridnya bergerak. Kalau kamu nggak bisa, ibu gimana? Itu buat alasan. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu ini dengan bujukan kita sebagai teman. Tapi membuat murid itu menjadi ketergantungan. Jadi murid itu meletakkan guru di sebagai orang, kayaknya guru lah segala-galanya, atau guru sebagai hamennya. Jadi sehingga saya berpikir Bapak Ibu dan saya teman, ternyata itu kekecewaan akan muncul dari sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah lemah, tidak mandiri, jadi dia bergantung. Yang tadi saya katakan, pemantau adalah bagaimana kita sebagai orang melihat apa peraturannya, menegaskan apa sih peraturannya yang kamu telah berbuat, menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kadang-kadang murid meletakkan guru peraturan dan hukum ibunya. Jadi kalau nggak ini hukumannya ini ya Bu, peraturan ini hukuman ini. Nah, jadi anak merasa berapa banyak bintang, jadi kita menunjukkan prestasi, hukuman, sehingga menitik beratkan pada sanksi atau hadiahnya yang dapat diterima oleh peserta didik kita. Nah, yang paling bagus adalah kontrol diri, yaitu dengan menghargai diri sendiri, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, serta menguatkan dia, apa keyakinannya, terus apa sih akibat nanti ke depannya, terus bagaimana cara memperbaiki masalah itu. Menguatkan pribadi. Nah, menguatkan pribadi adanya jati diri yang sudah diolah, menghargai diri sendiri, maka menguatkan jati dirinya sendiri atau pribadinya. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi merasa, ini loh tujuan saya ini. Kalau saya seperti ini, dia tahu sebuah akibat dan harus ditanggungnya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu contohnya, dan bisa merefleksi atau mengevaluasi diri. Kita memperbaiki diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira untuk ibu sekalian, rekan sekalian, bagaimana kita melihat hal seperti ini? Apakah kita mengambilnya sebagai mengkontrol siswa sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Nah, coba ya, kita akan coba bagaimana studi kasus ini sebagai contoh. Kita akan coba studi kasusnya.
Studi kasus di kelas bisa kita lihat nanti. Nah, sedang saya tampilkan. Sambil lihat. Yes. Sebagai contoh, ada studi kasus pertama, ini ada dari 4 kasus. Kita akan sama-sama membacanya. Sebagai contoh, ya kita siapkan langsung ya. Kita lihat di depan ada contoh kasus pertama, yaitu contoh kasus ini yang pertama adalah guru matematika wali kelas kemudian bisa terlihat ya. Kita lihat contoh kasusnya adalah guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi tidak dapat masuk kelas. Kira-kira akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid Rombang TV Natali mengetahui hal yang mulia. Menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengindahkan kehadiran ibu ini mencoba menyapa Vivi, Natalia dan Rumah. Sambil mengingatkan mereka fokus pada pengajaran. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur. Nah, dari studi kasus ini kita lihat bagaimana peran sebagai Ibu Santi sebagai sampai dengan kasusnya kita bisa melihat kira-kira apa pendapat yang kita bisa temukan yaitu dalam kasus ini ya. Benar sekali bahwa di dalam kasus ini di atas adalah contoh restitusi apa saja yang dijalankan ibu. Jadi Ibu Santi itu sudah sebagai perannya sebagai apa? Ya, dia sudah mencoba sebagai ini ya kelompok. Sebagai contoh kita akan coba
lagi, kita lanjut. Posisi kontrolnya sudah. Pernyataan. Nah, pernyataan ini siapa yang mengatakan. Nah, saya kecewa sekali. Kira-kira ini tepatnya apa? Benar membuat orang merasa bersalah? Iya, betul sekali. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum karena dia sudah bilang tidak pernah. Ada kata-kata penekanan di tidak pernah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini kita kembali lagi ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker pemantau bintang hari ini? Ini pemantau. Karena ada sebuah hadiah dari sebuah tindakan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang disebut dengan kontrol sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum, karena ada kata selalu. Dia sudah menjustifikasi seorang anak, sehingga dianggap sebagai yang merasa dihukum. Ya, coba kita perhatikan lanjut ke berikutnya. Nah, ini bergerak antara. Kita bergerak ini adakah di perantara peraturan pemantau, konsekuensi, atau sebagai manajer. Nah, nilai-nilai manajer ini adalah memperbaikinya. Nah, kalau kamu tidak, saya akan ini hukuman. Tapi untuk sebagai manajer, bagaimana memperbaiki masalah ini? Bagaimana kita nanti kiat-kiat seperti inilah yang harus kita berikan kepada seorang murid, sehingga murid itu bisa bangkit dari belajar dari segala kesalahannya. Berikut maju ke eksplorasi konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat. Nah, segitiga restitusi adalah kamu, ya, di sini ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Nah, ini yang disebut segitiga diskusi dengan pertanyaan nilai apa yang telah kita sepakati, dengan pertanyaan-pertanyaan kata-kata yang apa. Kita lanjut pengertian dan penjelasannya. Nah, untuk membuat contohnya menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berusaha salah menjadi positif terhadap dirinya, sehingga kita bisa berkata sebagai guru, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini adalah bentuk sebagai menstabilkan identitas, sehingga anak itu bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri terus menerus, sehingga dia muncul untuk bersikap lebih baik lagi. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, restitusi keduanya, itu adalah validasi kebutuhan. Kira-kira apa sih dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang kemarin tadi kita lihat? Membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar manusia. Guru berkata misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, atau tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa, apa yang penting bagi kamu. Jadi kita tahu alasannya dia melakukan itu apa, memenuhi kebutuhan apa. Terus maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini salah satunya, misalnya dia berkelahi dengan temannya. Kita mau tahu, oh dia butuh ke kesenangan, atau dia butuh sesuatu yang demi bertahan hidup, itu bisa kita lihat kebutuhannya apa. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu kita kembalikan lagi nilai-nilai yang sudah mendasari kita dalam berinteraksi dengan keyakinan kelas kita, yaitu dengan cara apa nilai yang kita percaya, atau keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita. Terus nilai-nilai universal apa, kebajikan apa yang telah kita sepakati, bertanggung jawab yang tadi di awal kita sudah sampaikan. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itulah contohnya. Apa
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana mengembalikan keyakinan yang kita sepakati sehingga dia menjadi kembali dalam fitrahnya, insaf dengan baik. Nah, ini intervensi 30 detik. Bagaimana intervensi ini bisa membantu kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Nah, apakah kamu ingin berubah lebih baik? Nah, ini cara kata-katanya. Terus, apakah kamu wajar membuat kesalahan? Apakah wajar membuat kesalahan? Sehingga dia akan menilai keyakinanku ikhlasin apa. Terus, sampai dengan apakah tugas kamu saat ini? Nah, bagaimana kamu yang diperlakukan dalam pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Sampai apa yang kamu inginkan, peraturan apa? Itu. Refleksinya sebagai hal yang pernah saya lakukan. Contoh misalnya adalah, jadi apa saja yang telah saya praktekkan dalam kegiatan. Nah, sebagai contoh, sebentar saja. Custom mode. Bluetooth mode. Saya konekan dulu. Sambil menunggu studi kasus pada anak, contoh pada penerapan di kelas. Dari video kita, dari video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto, calon guru penggerak dari SDN Kramat Jati 07. Balkis adalah seorang siswi kelas 4. Dia siswi yang aktif dalam kegiatan di sekolah. Karena itu, dia sering berkumpul dengan teman-temannya dan menjadi pusat perhatian. Tanpa disadari, mungkin atau disengaja, dia sering membuka maskernya. Ketika saat berkumpul dengan temannya, jika diingatkan oleh temannya melihat memakai masker, dia merasa maskernya tidak dipakai dengan baik. Namun saat tidak ada guru, dia kembali membuka maskernya. Akhirnya Pak Guru memanggil Balkis ketika pulang sekolah. Begini ceritanya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke. Apa kabar hari ini, Balkis? Alhamdulillah sehat, Pak. Balkis, walau ke dalam keadaan sehat,
maskernya tetap dong dipakai sama seperti Pak Guru memakai masker. Iya, Pak Guru. Tadi Balkis ikut senam bersama. Iya, itu senang bersama Pak Guru. Wah, luar biasa jika kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan senam bersama ya. Aduh, Pak Guru. Balkis tahu tidak kenapa Bapak memanggil ke ruangan? Tidak tahu, Pak Guru. Tidak tahu ya Balkis ya. Baiklah, hari ini Pak Guru melihat Balkis tidak memakai masker loh. Dengan benar membuka masker saat berbicara dan teman-teman sudah mengingatkan untuk memakai masker. Benar begitu? Iya, Pak Guru. Tadi pagi ketika mulai senam, Balkis juga sengaja menurunkan masker. Nah, coba. Iya, Pak Guru. Maafkan saya, ya Pak Guru. Mengapa Balkis sering membuka masker hari ini? Pak Guru perhatikan sudah lebih dari 2 kali Balkis membuka masker saat beraktivitas. Kalau boleh, Bapak tahu apa alasannya sih? Karena saya merasa tidak nyaman menggunakan masker, Pak. Saya merasa panas dan susah. Apa Balkis memiliki riwayat sakit pernapasan? Iya, Pak Guru. Berarti bukan karena riwayat sakit dong. Pak Guru. Kapan Balkis memakai masker? Saat di sekolah, terutama saat pembelajaran. Apakah Balkis sudah terbiasa memakai masker? Belum terbiasa, Pak. Apakah Balkis mengganti masker saat pembelajaran selesai? Tidak, Pak. Biasanya satu masker saya pakai 2 atau 3 hari. Apakah Balkis merasa pengap dan tidak nyaman ketika dipakai? Iya, Pak. Nah, kalau demikian, apa penyebab utamanya Balkis sering melakukan tindakan menurunkan masker atau tidak memakai masker dengan baik ketika di sekolah? Karena saya kurang terbiasa memakai masker, dan masker yang saya pakai lebih dari sekali pakai. Pak Guru sudah mengerti alasan kamu. Dan apakah Balkis sudah paham penyebab utama Balkis melakukan hal tersebut? Sudah, Pak Guru. Balkis, Pak Guru ingin tahu, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas 4B tentang penggunaan masker di kelas dan di sekolah kita? Masih, Pak. Bagaimana bunyi pernyataan dari keyakinan kelas 4B? Selalu memakai masker di lingkungan sekolah demi kesehatan utama bersama. Apa dampaknya kalau kita tidak memakai masker dengan benar? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga kita tetap sehat. Bagus sekali jawaban Balkis. Benar sekali. Apalagi saat ini COVID-19 sedang meningkat. Kalau Balkis lalai dalam memakai masker ketika keluar rumah, tentunya akan berdampak pada kesehatan kita. Iya, Pak Guru. Sekali lagi Balkis minta maaf, Pak. Balkis tidak perlu minta maaf sama Pak Guru. Coba direnungkan dalam hati dan diri Balkis. Iya, Pak Guru. Sekarang, apakah Balkis akan tetap melakukan hal tersebut? Tidak, Pak Guru. Balkis sudah menyadari hal tersebut. Apakah Balkis bersedia untuk memperbaiki situasi tersebut ke depannya? Iya, Pak Guru. Saya bersedia memperbaiki dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kedepannya saya akan selalu memakai masker dengan benar, menaati prokes demi keselamatan kita. Apakah kata-kata Balkis dilakukan dengan terpaksa? Tidak, Pak. Atau hanya ingin menyenangkan Bapak? Saya sungguh-sungguh ingin melakukannya dari diri saya sendiri. Alhamdulillah, Pak Guru ucapkan terima kasih atas komitmen yang Balkis buat. Iya, Pak. Terima kasih.
Pak Guru doakan kita semua terutama Balkis dalam keadaan sehat. Sekarang Balkis boleh pulang ke rumah. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memerankan kita ini, saya merasa tidak terhukum dan saya merasa saya malah dinasihatin untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari studi kasus ini dari pengalaman saya di kelas, maka saya coba bagaimana kita melihat setiap kesalahan yang terjadi dilakukan oleh siswa murid. Dengan bagusnya pada umumnya kita melakukan restitusi dulu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, ya, terus melihat bagaimana sebagai siswa ya, sebagai siswa kita bisa melihat apa sih yang kebutuhan dasar apa yang bisa terjadi, apa yang dibutuhkan siswa saat itu, sehingga kita bisa memberikan solusinya. Ini salah satu contohnya. Sehingga yang kita pahami bahwa ya, setelah melihat kejadian video studi kasus yang telah saya lakukan di kelas, maka kita kembalikan lagi bagaimana siswa itu bisa kembali kepada kelompoknya dan menunjukkan bagaimana kegiatan mereka bisa lebih baik lagi, sehingga anak itu bisa berkumpul dengan kelompoknya untuk menjadi lebih baik. Nah, ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya, sehingga kira-kira buat Bapak Ibu Guru gimana? Perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan sesi ini kira-kira apa? Dan nanti kita bisa sharing tanya jawab. Dan saya juga akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya dalam melakukan restitusi. Sebagai contoh yang bisa kita lihat, kita ambil contoh bisa kita lihat di sini bahwa di aksi nyata ini saya juga sudah mempraktikkan bagaimana restitusi secara langsung, seperti misalnya memberikan mengidentifikasi dengan 3 restitusi. Nah, di pengalamannya adalah pentingnya kita paham apa itu yang terjadi di sekitar kita kelas.
Yang intinya jika kita sebagai pendidik memahami dengan benar pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka budaya positif di sekolah dapat tercipta dalam menuntut murid yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Visi yang sekolah yang disusun perwujudan melalui beberapa tahapan dalam hal yang lebih baik lagi. Jadi kita lihat bagaimana di dalam setiap langkah visi adalah merubah, membentuk sebuah budaya positif, sehingga kita bisa berjalan sebagai manajer bagi anak-anak di lingkungan sekolah agar anak-anak bisa menjadi pribadi yang menyenangkan sesuai dengan kodratnya. Nah, seperti misalnya rancangan tindakan aksi yang bisa saya lakukan adalah menumbuhkan kebudayaan pelibatan orang tua mendampingi anak dalam belajar IPAS melalui gerakan IPAS. Nah, IPAS. Jadinya kita bisa melihat bagaimana sinergi antara guru dengan orang tua dan anak-anak sehingga menimbulkan budaya-budaya yang lebih baik lagi. Kita lihat. Ini sedikit yang saya lakukan, koneksi antar materi. Yang saya lakukan adalah sebagai inquiry apresiasi, mendalandasi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan kodrat alamnya, terus bagaimana kita sebagai menciptakan budi pekerti yang baik, murid yang merdeka, budaya positif sekolah, sehingga tercapailah visi sekolah, terutama kita sebagai guru memiliki nilai dan peran yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman saya ketika di kelas bisa memberikan sedikit wawasan tambahan bagi guru-guru sekalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Salam dari saya, Sugianto, calon guru penggerak dari SDN Ramadjati 07. Terima kasih, tetap semangat, restitusi. Segitiga restitusi. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan sekalian yang hari ini. Silakan untuk memberikan sharing ataupun kita saling berdiskusi. Selama ini Pak dengan paradigma yang lama, bersalah kita memberi hukuman kepada anak. Iya Bu ya. Iya. Benar sih Bu. Saya juga begitu kemarin makanya saya bilang. Jadi merasa bersalah, perasaan itu bersalah. Oh ternyata saya bukan guru yang baik selama ini. Semoga dengan adanya guru penggerak begini akan berusaha. Betul. Tapi yang saya alami ya selama ini saya di sini selalu gini loh. Ini ternyata bosnya itu tidak galak. Guru pola yang bilang ibu galak. Saya selalu camkan di dalam hatiku. Biarkan ampuni dia. Soalnya ada guru yang ngomong guru itu galak. Harus lihat bosnya. Nanti guru ini galak. Jadi jangan ada di antara kita begitu paradigma seperti itu. Betul. Guru itu berbeda-beda caranya. Betul. Ada yang lemah, ada yang lembut. Seperti saya tidak bisa bahasanya lembut. Tapi sedangkan ada begitu tadi pas saya catat tadi, walaupun saya ngantuk-ngantuk, oh ya ini tidak saya lakukan, oh ini tidak saya lakukan, walaupun saya ngantuk, ini salah selama ini saya lakukan, ini lama. Tolong untuk guru nomor 7, ada 4 orang itu guru yang lapor kepada saya. Nanti itu guru enggak ya, harus kasih tahu ya, saya panggil guru, guru ya. Jangan, itu paradigma. Betul. Saya kalau besok-besok kalau masih ada 5 akan saya beberkan di sini. Kamu kenapa ngomong segini? Ini saya masih tahan-tahan. Jadi paradigma lama itu tidak boleh. Boleh. Kita sama mendidik di sini lebih baik ngomong ke kita, ibu jangan begitu ya mendidik ya. Betul. Ibu nggak boleh begitu. Komunikasi. Jangan ke orang tua gitu. Siap. Terima kasih Pak. Saya perasaan saya bersalah di situ dengan paradigma yang lama mengajarkan hukuman ke anak seperti saya mendidik, ternyata begitu dipaparkan Bapak berarti hukuman buat mereka, bukan mendidik ternyata. Iya. Semoga dengan ada paparan Bapak tadi, saya mengajar lebih baik dan lebih seperti yang diharapkan paradigma yang sekarang.
Betul. Wajar. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Waduh ini kopinya hitam ini, hitam kental ini. Luar biasa di jam siang ini ternyata perlu saya. Bagus kok, Pak. Bagus. Alhamdulillah Bu. Saya juga ketika dapat modul ini, bener Bu, ada. Benar Bu. Di modul ini juga sebagai evaluasi kita bahwa refleksinya bahwa emang banyak kejadian di sana. Nah ini yang kita tidak ketahuan kita ini sehingga membuat kita lalai, lupa. Tapi karena ada mengingat seperti ini, kadang-kadang teman kita ini menyampaikan, oh iya. Nah ini yang sering saya pernah kemarin diskusi sama instruktur juga pernah. Saya bilang, Bu, kalau teman saya piket di depan, terkadang saya pengen dia punya teman. Kenapa? Takutnya dia menghukum atau mengatakan sesuatu yang melebihi. Sehingga dia lupa. Kadang-kadang kita bisa nyoleklah temannya. Janganlah, itu berat. Jangan. Sehingga ada kontrol kita sesama teman. Sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah ini yang sering kita selalu ingat. Nah, lain dengan tindakan di kelas. Memang di kelas ini kan kita mungkin wilayahnya guru itu, sehingga kita tidak bisa. Sehingga dengan adanya materi seperti ini, saya juga menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan itu, kata-kata itu bisa menghukum secara negatif. Padahal katanya intonasinya doang dilembutin, intonasinya doang saya lembutin gitu kan. Padahal itu udah buat mereka down banget. Padahal bahasanya kita lembutin. Betul sekali. Nah, di sini kita lihat peran Among. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul. Ternyata Amongnya ini balik lagi ke Tutpuri Handayani ya. Ing Madio Mangkaso, ing Ngaso Sengkelodo. Bagaimana kita di depan, di tengah, di belakang. Benar-benar itu. Ternyata balik lagi. Ternyata guru penggerak digituin. Harus begini. Nah ternyata kita pun juga kembali lagi kepada tipe guru idealnya seperti apa. Ternyata saya yang baru seumur jagung ini, gurunya mungkin yang kayak Pak Joko udah kenal kayak Jadawantara dari dulu kali. Ya Bu Wasna juga atau Bu Nur. Ini kan udah tua, berarti udah tahu oh KHD itu seperti apa. Sering lihat lah profil-profilnya. Ternyata kita yang baru muda ini mungkin baru mengenal biasanya ngefansnya kan sama yang kayak Bill Gates, terus yang membuat Twitter, terus buat Facebook. Tapi kalau kita seperti itu. Tapi ketika kita sudah melihat, ternyata ada loh seorang tokoh di Indonesia kayak Jadawantara ternyata yang pemahamannya, filsafatnya itu udah mendunia ternyata. Ternyata sudah dipakai di seluruh dunia. Makanya kita sudah, oh ini ideal. Tapi kadang-kadang kita suka bangga dengan yang lain. Nah ini saya bilang kadang mungkin, oh ya, belum tentu yang pendapat paradigma tua itu nggak kepake. Ternyata itu loh yang membuat kita nanti jadi lebih hebat lagi. Ternyata teknologi itu bukan berarti menghebatkan sebuah negara, tapi bagaimana dia bisa menghargai jasa-jasa pahlawan, orang-orang yang sudah berpikir pendidikan loh, terutama. Ini yang saya pikirnya bahwa pendidikan itu memang rencana panjangnya panjang banget, tapi efeknya juga panjang. Kalau kita melangkah hari ini lebih baik, nanti generasi kita ke depan akan lebih baik lagi. Ini yang saya lihat ternyata. Jadi perubahan kecil yang kita dari kata bicaranya, tekstur kita, ternyata ini kecil tapi bisa merubah anak itu lebih hebat. Nah, dan ini bisa menjadi sebuah budaya positif di kita. Disiplinkan dengan positif dan membuat restitusi perbaikan anak dengan menstabilkannya, meyakinkannya dia dan mengembalikan dia dalam kepada kelompoknya dengan baik. Jadi diterima lagi, bukan berarti makin dijatuhkan, enggak, tapi diterima dan kembali seperti main lagi, berkawan lagi. Alhamdulillah sudah sampai dalam kegiatan terakhir ya Bu ya. Saya sudah ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terus motivasinya, dan dukungan dan penyemangat saya. Mudah-mudahan ada generasi guru penggerak berikutnya yang muda-muda, yang tua mudah-mudahan bisa jadi pengajar praktik
menjadi among buat kita di sini. Nah, jadi sekolah kita. Jadi ada yang among, ada yang jadi pamong, ada yang juga diemong. Biasanya saya diemong, sekarang saya mencoba menjadi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dari 07 3 lagi guru penggerak. Siap Bu. Iya, jangan hanya pas dia aja dulu. Betul sekali Bu. Nanti di bawah Bapak langsung 3. Alhamdulillah. Ayo semangat. Oh. Oh iya, buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya nih. Silakan Ibu. Belum ditutup masih terbuka. Masih dibuka kalau mau bertanya. Tambahan. Tambahan. Masih lanjut. Mau bertanya Ibu Guru? Ayolah ya. Sebenarnya sih hanya emang dasarnya kurang ilmu ya. Jadi banyak tanya karena kurang ilmu. Nggak mau belajar. Mau belajar. Iya, mau belajar. Iya, bukan kurang. Mungkin saya yang ngantuk tadi. Jadi nggak dengar tadi Pak Sugi ketika menjelaskan. Saya tuh hanya mau bertanya untuk memberikan motivasi yang tepat untuk anak tadi ketika dijelaskan pemberian bintang terus hadiah itu kurang tepat. Lalu pemberian motivasi kepada anak yang tepat tolong dicontohkan Pak Sugi. Terima kasih. Itu aja. Luar biasa. Nah, Guru penggerak kedua. luar biasa. Ini wajib ini. Jadi Iya, guru wajib, gerak ini. wajib. Merdeka belajar, benar-benar harus merdeka nih. Ini guru-gurunya luar biasa, semangat sekali nih. Ini bukan settingan ini udah langsung real ini. Iya, iya. Ternyata ya kita harus tahu bahwa motivasi yang kita bilang intrinsik adalah bagaimana kita memberikan sebuah kembalikan jadi dirinya. Sebutkan nilai kebajikan yang dia dapat ketika dia melakukan itu. Contoh misalnya, nah ini kamu bisa meningkatkan mandiri kamu lebih baik. Dan kelak kamu akan menunjukkan bahwa kemandirian itu akan berguna sekali dalam kehidupan kamu di masyarakat. Kamu bisa lebih hebat, kamu bisa lebih kuat dalam meniti sebuah cita-cita kamu. Kembalikan seperti itu. Jadi ada nilai kebanggaan dalam itunya, dikembangkan dari intrinstiknya motivasi. Ini yang harus kita bisa. Ternyata kata-kata yang sederhana, Berarti pemberian nasihat. betul bisa kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan universalnya. Kalau sekarang ini profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh kementerian dari 6 karakternya, seperti keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, benar kritis, ya, itu juga kembalikan kepada itu. Berarti menggali karakter ya. Jadi gue bilang, oh iya ya, saya harus seperti ini, karena kelak saya akan bisa berguna karakter ini untuk apa. Nah, terkadang tanpa kita kasih embel-embel atau iming-iming apa, dia akan tahu, oh iya ya, kedepannya mungkin jangka setahun dia akan tahu, oh iya ya, apa yang dikatakan Bu Guru itu ternyata terentuk dalam hatinya, tersimpan terus ya. Mungkin Bu Guru ini akan mengajarkan saya, oh keyakinan, bagaimana kuat menjalani sebuah rintangan, itu ternyata ada. Mungkin di antara kita mungkin ada yang masih ingat gurunya itu ngomong apa sehingga kita akan bergetar hati, oh ini loh dia. Kalau nggak gara-gara dia yang mengucap itu, mungkin saya masih dalam keadaan gelap gulita. Itu pernah itu contoh. Seperti saya ini, almarhum guru saya ini yang SD ini, Pak Makmur itu di Batu Ampar 04. Itu kalau ngomong ceritanya begini, nenteng saya dari anak gak bisa diajak kemana? Ikut lomba. Saya nggak tahu itu lomba apa ini. Wah saya bisa lomba, saya siapin, saya belajar. Dikasih tahu kemandiriannya, kamu bisa ini. Ternyata nilai-nilai yang saya ambil dari butir kata-katanya dia yang sedikit tapi oh saya bisa nih bertani. Kuat, ya, keyakinannya semakin kuat. Ternyata mungkin ibu, mungkin ada nanti anaknya, mungkin Pak Joko nih sering datang muridnya. Pak Joko, wah kalau nggak karena Pak Joko nih ngomong ini nih,
saya udah jadi mana tahu. Tapi gara-gara Pak Joko ngomong ini, saya ternyata itu. Ternyata saya juga pernah cerita, ada yang dengar guru saya cerita begini, teman kita kadang-kadang ada yang bilang, ini alumni datang cerita ini begini. Ternyata itulah. Padahal kan kemarin itu ngomong apa ya? Kita aja lupa, dia tapi ingat. Nah, ini suatu yang motivasi intrinsik yang ternyata kata-kata sedikit kalimat itu membangkitkan powernya dia. 5 kebutuhan dasar manusianya kadang-kadang bisa dipenuhi, bisa kita yakini. Nah, ini luar biasa. Mungkin ada pertanyaan atau jawaban, ada yang menambahkan. Ini kayaknya kelihatannya sudah mulai tambah semangat mau bertanya. Cuman sesinya sudah 15 menit lagi. Luar biasa. Ada yang mau bertanya lagi Bu Tuti? Tapi gini Pak, Iya, Bu. dari saudari Nih. Isi, Iya Bu. tadi kan untuk bintang itu kan berarti untuk yang Iya. agak ke atas bisa ya. Kalau yang tidak ke bawah itu, contohnya gini, membaca aja kadang tidak bisa. Akhirnya kan, aduh kok kamu udah kasih 5 kok nggak bisa baca sih? Karena spontan ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana Pak mengatasi untuk anak itu dengan paradigma sekarang untuk spontan? Kan, aduh nggak boleh kan begitu. Iya, Bu. Kita bimbing, ayo masa kamu tidak bisa? Bagaimana caranya supaya anak itu semangat? Memberi apa dia biar semangat? Tadi kan kalau bintang nggak bisa, dia tidak bisa. Tapi yang lemah itu bagaimana? Tadi untuk yang menengah ke atas tadi udah dikasih bapak pengertian. Ya. Tapi untuk lemah, contohnya saya nih, si Malik membaca 5 kali 4 berapa? Aduh tuh. Membaca juga coba baca ini. Susah banget membaca. Ibu membeli ini ke pasar. Tidak seperti ibu membeli. Aduh, kok kamu kelas 5 kok bisa naik sih? Spontan. Bagaimana Pak untuk mengangkat memotivasi anak itu dengan paradigma yang baru, cara mengajarkannya biar nyambung sama gua Pak. Tadi kan yang naik udah, yang di bawah gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Mantap. Semangat. Benar. Yang itu dari mundur, wakili. Ternyata Itu masih muda loh. kita ini pengalamannya kita gini ya. Jadi motivasinya mungkin yang dari bawah ya Bu ya. Iya. Dia nggak bisa apa gitu. Sehingga kita bisa mengangkat gitu. Bagaimana cara mengangkat mereka? Ini pengetahuannya kurang. Ini pengetahuan berarti garisnya pengetahuan. Nah, di dalam pembelajaran mungkin pengetahuannya kurang. Tapi dalam karakternya bisa kita tanamkan. Terkadang ada yang kurang di sesuatu sisi. Nah, sisi lainnya dia bisa unggul. Nah, di sisi keunggulannya ini kadang kita harus bisa mendalaminya. Memang kita di pendidikan ini, mohon maaf ya Bu, kita memang harus bisa mata pelajaran ini bisa semua. Tapi pada dasarnya kita pun dulu waktu belajar nggak semuanya kita kuasai. Pada dasarnya, nah minimal kamu sudah berusaha, kita sudah tunjukkan kemauanmu, itu udah hebat. Memang kita selalu berusaha memotivasinya. Tapi terkadang kemampuan anak itu berbeda. Ada yang gambarnya lebih bagus, tapi berikutnya kurang. Nah, di sini kita hanya bisa membantu, memberikan tambahan, mungkin kekuatannya, motivasinya. Dan satu lagi, kolaborasi antara guru. Bagaimana menguatkannya dia. Kita tahu sama-sama mungkin kelemahannya dia di situ. Tapi jangan sampai mereka juga begitu kurang, kita merasa, ini kamu seakan-akan semua pelajaran kurang juga. Jangan, tapi justru yang lebih unggulnya. Nanti di sela-sela bagaimana menguatkan. Mungkin penghargaannya yang saya bilang, pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, bisa merusak hubungan, tidak efektif. Ternyata kita lihat bahwa penghargaan yang kita berikan itu jangan sampai berdampak seperti ini. Jangka pendek, jangka panjang. Secara nggak langsung penghargaan yang kita berikan adalah berupa satu. Ayo, kamu tahu kan di sekolah banyak misalnya sumber belajar. Kamu boleh menggunakan sumber belajar ini untuk belajar. Kita berikan dia fasilitasnya. Contoh yang paling mudah, kita berikan fasilitasnya. Yuk, kita belajar bersama. Yuk temannya kita ajak rangkul, ajak bersama belajar bersama, atau belajar kita tutor sebaya. Ternyata ini
Restnya walaupun dia nanti hasilnya kurang Bu, masih kurang juga, setidaknya dia sudah melalui proses-proses pengembangan, pembenahan dirinya. Nah inilah yang kita hargai. Nah harapan kamu, majunya, ini udah usaha kamu. Yang ibaratnya kalau kita mau angkat beban, ini udah beban paling yang dia mampu untuk dia angkat. Dan inilah udah batas kemampuan dia. Tapi kita tetap semangatin dia. Dia sudah berproses, kita beri lagi semangat. Tapi jangan kita langsung mempushnya dia atau mengatakan, kamu ini kurang keras. Padahal kurang keras apa dia? Kadang-kadang kalau kita tahu nih dia sudah berkeras, itu kita baru bisa. Makanya anak-anak kita itu bahagia dulu. Maka bahagia, melihat gurunya bahagia, senyum, datang senyum gitu kan. Itu anak, waduh, aja ceria. Jangan senyum sendiri. Ternyata guru yang bahagia akan membangkitkan gairah semangat belajarnya. Wah, begitu jalan muka kita udah suntuk aja, buka kelas udah ketakutan. Ini bapak guru, aduh, gitu. Doanya dia cuma satu misalnya. Nggak masuk, jamnya lewat. Nah ini kan jadinya hal yang negatif. Mungkin karena adanya hal positif ini membangkitkannya. Semoga Pak Joko juga bisa ini ya. Waduh, guru penggerak kita ke depan. Luar biasa. Masih muda, Pak Joko. Masih bisa jadi komandan ini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Waduh, 5 menit lagi. Sudah cukup ya, terima kasih. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah dilaksanakan. Terima kasih atas Bu Neneng, Bu Osna, dan Ibu Guru yang sudah menyimak, Bu Tuti dan Bu Titin yang sudah mendatanya. Dan Bu Penny, Bu Ina, Bu Nini, di telah tugasnya banyak. Semangat yang sedang PPG juga, saya berharap semuanya kita lancar menjalankan tugas ini sampai selesai. Iya, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih. Sugi, yes. Channel YouTube-nya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai pada sesi tanya jawab dan saling berbagi. Mudah-mudahan hari ini kita dapat memberikan suatu pengalaman, pengetahuan yang baru guna memberikan sesuatu yang terbaik untuk murid-murid kita dan generasi emas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.